Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Segenap pengurus dan jamaah Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita sehat walafiat. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sempit Allah berikan kelapangan, yang sulit Allah berikan kemudahan, yang punya hutang Allah berikan solusi untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salehah. Rezeki kita rezeki yang berkah dan selalu bertambah. Kita dijauhkan dari segala macam bala, penyakit, dan Allah jauhkan kita dari segala hal yang kita tidak harapkan, dan kita dilindungi dari murka dan laknatnya Allah. Kita selalu berada di jalan yang lurus, penuh nikmat dan rahmat. Wa ala hadhihi niyatin wa quwwatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan baca surah Al-Baqarah dari ayat 25 sampai 29, halaman yang kelima. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa udhu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma الذين
كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Coba kita masuk tafsir, kemudian kita nanti terjemah dan tafsir. Wabasyir besar ya. Wabasyiril ladina, bukan si, ladina amanu bukan tapi wa'amilus salihat anna lahum jannah juga kan, jannatin tajri bukan min tahtihal anhar. Coba wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min modelnya mata melihat, ya, otak berpikir. Lihat dulu hurufnya. Kalau melihat itu jangan langsung fokus di situ, Pak. Sama kayak kita berkendara, kalau melihat kendaraan kita lihatnya ke depan, tapi pandangannya lebih ke depan, ya, jauh. Jangan cuma fokus depannya doang, nanti giliran pas ke depannya lagi kaget, ya. Lihat depan, tapi matanya bisa melihat jauh. Sama ketika kita membaca wabasyir, lihat depannya ke sana gitu. Ya, wabasyir tapi matanya udah melihat ke sana. Jadi udah siap-siap, nggak kaget. Ya, jadi mata melihat, ya, otak berpikir harus apa begitu. Kalau naik kendaraan harus apa? Boleh ngegas atau nurunin gas, ngerem atau lepas rem, gitu ya. Dilihat. Ya. Kemudian setelah otak berpikir langsung diluncurkan, bergerak itu. Kalau berkendaraan bergerak, tangan kakinya
Setelah kita berpikir, kita kemudian lepaskan ucapannya. Jadi mulut berkata, hati merasa, pakai perasaan, gitu ya. Jadi mata melihat, otak berpikir, mulut mengucapkan, hati dirasakan. Ulang ya. Jadi biar panjang pendeknya ngetap gitu. Jadi pas gitu, ritmenya. Ya. Ritme itu beda sama irama. Kalau ritme itu kalau bilang 4/4 ya harus sama ya, posisinya. Panjang pendeknya. Kadang-kadang lihatnya mendadak jadi terkaget-kaget. Kita ulang ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Coba. Kullama ruziqu, bukan ku, ruziqu. Yang pertama ku, yang ruziqu, beda ya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Kalau mau sambung ya, kalau mau berhenti, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan. Coba. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan. Baik. Qalu, bukan ke, bukan ke lah bukannya kan. Qalu ha usaha, jangan he. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabihat. Saya ulang. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabihat. Coba. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Saya ulang. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Coba. Walahum fiha nanti direfleksikan dengan ucapan, dan hati juga harus ada duk,
kita pakai perasaan. Baik, kita maknai dulu dan kita pahami dulu. Wa basyir, basyir artinya sampaikanlah kabar gembira. Basyir kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat, kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ini melekat Pak. Amanu wa amilus shalihat. Sering. Apa contoh ayat yang lain yang sering kita baca? Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Apalagi wattini waz-zaituni wa dhuri sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, balahum ajrun ghairu mamnun. Ini menunjukkan apa? Antara iman dan amal itu mesti harus ada. Kalau seorang menyatakan beriman, maka dia mesti menunjukkan imannya dengan beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang dilakukan karena iman, amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan amal yang dilakukan dengan ikhlas. Nah, ini penting. Untuk mendapatkan balasan dari Allah dipersyaratkan tidak cuma melakukan amal. Orang-orang munafik melakukan amal enggak? Ya kan? Kan dalam Al-Quran digambarkan kan? Orang munafik itu juga sholat, tetapi apa? Tidak karena iman, hanya untuk menutupi keimanannya atau bohong beriman. Apalagi yuraunan nas, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan, tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Nah ini, jadi memang makanya orang munafik itu orang yang ngebohongin. Justru kalau kita bahasanya lebih baik ketahuan mana musuh daripada pura-pura jadi kawan tahu-tahu musuh. Maka hukumannya fidarkil asfal, nerakanya neraka yang paling bawah untuk orang munafik. Nah, maka di sini disebutkan berikan kabar gembira untuk siapa orang-orang yang beriman, yang merefleksikan imannya, merefleksikan keimanannya dengan apa? Amilus shalihat, dengan amal soleh. Apa balasannya? Annalahum, bahwasanya bagi mereka jannat. Apa itu jannat? Surga. Jadi surga itu disebutkan jannat, surga karena ada ragamnya surga ya. Nanti masuk surga itu ragamnya macam-macam. Ada yang bahasanya surga nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Ada 8 pintu-pintu. Nah, nanti setiap pintu itu manggilin setiap orang sesuai dengan amalannya. Ada yang orang ahli sedekah dipanggil oleh pintu sedekah, yang jihad, yang puasa dipanggil dari pintu puasa. Tetapi ada juga nanti yang dipanggil dari semua pintu. Nah, kita mau pilih yang mana? Pengennya dipanggil dari semua pintu, atau minimal ya satu pintu, kalau udah manggil udah bagus ya. Dan gambaran di sini juga digambarkan jannatul tajri min tahtihal anhar, tajri mengalir, min tahtiha dari bawahnya surga itu al anhar, sungai. Nah, kalau digambarkan ini, kalau penggambaran memvisualisasikan menunjukkan apa? Keindahan bapak-bapak. Bahwasanya mengalir di sungai-sungai, mengalir di bawah surga itu sungai. Jangan kemudian berpikir di bawahnya itu di kaki kita ya. Dipandang di bawah kita itu sungai-sungai yang bening. Ya. Nanti digambarkan airnya bisa diminum nggak? Bisa. Ya. Airnya bisa diminum, bersih banget itu. Kullama ruziku minha, kullama
setiap kali ruziku diberikan rezeki min hadarinya, min thamaratin rizqan, dari buah-buahan sebagai rezeki. Ketika diberikan kepada mereka berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki, untuk siapa ini tadi? Ahli surga, penduduk surga yang tadi di bawahnya saja sudah mengalir sungai-sungai. Qalu, para penduduk surga mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Mereka mengatakan, hadza ini alladzi ruziqna min qabl, yang direzekikan kepada kami dahulu. Apa artinya kalau ngomong begitu? Berarti penduduk ahli surga ngenalin makanan yang pernah dimakan. Jadi tahu kalau itu makanan, paham ya Pak? Jadi jeruk, pisang, rambutan, durian, kiwi dan seterusnya. Kenapa? Dengan mengenali kita jadi tahu kalau itu adalah buah-buahan yang perlu dimakan. Coba Bapak mungkin pergi suatu daerah, ada melihat orang yang jualan, kemudian kata orang yang jual itu buah-buahan, kita langsung yakin apa enggak? Ini buah apa? Karena sekeluarga itu kan, buah apa? Karena tidak pernah lihat. Ya. Tetapi nanti dikabarkan di surga itu kita ditunjukkan berbagai macam buah-buahan yang pernah kita kenal. Maka kita mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabihan. Ini rezeki, buah-buahan ini dulu pernah kita lihat, ya. Pernah kita dapatkan dan pernah kita mengenalinya. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka telah diberi dengannya yang serupa. Tujuannya apa tadi? Satu, mengenal. Kedua, kemudian tidak bertanya-tanya. Kita bisa menikmati. Tetapi yang perlu diingat, rasanya beda. Pasti lebih, ya. Kalau rambutan, ya di atasnya coklat, walaupun katanya palingan itu coklat, ya. Nah, durian, di atasnya durian super. Nah, durian musang, di atasnya itu king lagi, di atasnya itu. Apalagi kalau banana, di atasnya itu. Ya, berarti bukan cuma banana pisang lagi, banana bot, makanya di laut. Beda lagi kan. Jadi rasanya itu masya Allah lebih enak daripada yang dia rasakan di dunia. Nah, apalagi mungkin ada bertanya-tanya, ya, kenapa kok yang digambarkan adalah buah-buahan? Ingat, ayat Al-Quran itu diturunkan awalnya kepada masyarakat yang bukan punya buah, ya. Ingat, ya. Kenapa digambarkan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai? Al-Quran itu diturunkan bukan di masyarakat yang kayak kita biasa melihat air, biasa melihat kali, wangan gitu, ya, biasa melihat tempat-tempat seperti laut sepertinya. Jadi ini Al-Quran awalan turun, digambarkan turun kepada masyarakat yang lingkungannya gersang, tidak ada pepohonan, hanya pada pasir. Jadi sungai itu buat mereka kita luar biasa. Sama kayak Bapak, lama nggak main ke kampung, nggak pernah ngelihat sawah-sawah, ya. Ketika ngelihat sawah, sampai kita video, kita foto nih, wah. Kemarin saya pulang kampung melihat kita videoin, fotoin, ya, kebun bawang atau kebunnya siapa kita fotoin, kita videoin. Kontras antara mereka yang punya modal sama yang punya modal. Lagi musim kemarau begitu kan, sebelah sini orang pada nanam, sebelah sini udah kering, nggak ada tanaman gitu. Karena modalnya besar, harus pompa airnya kuat. Apalagi gambarannya? Gambarannya buah-buahan. Karena di daerah yang padang pasir itu, daerah Arab, itu tidak digambarkan bisa ditanam pisang, rambutan, durian, apalagi nggak ada. Maka itu sebuah gambaran yang luar biasa, yang jarang mereka peroleh, tetapi kemudian mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kenikmatan. Apalagi
walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Walahum, dan bagi mereka ini siapa? Orang yang dimasukkan ke dalam surga. Kenapa dimasukkan ke dalam surga? Amanu wa amilus sholihat, karena mereka orang yang beriman dan beramal soleh. Fiha, di dalam surga mereka mendapatkan apa? Azwajun mutahharah, pasangan-pasangan yang suci. Jadi bapak, ibu semuanya mendapatkan pasangan, nggak ada yang lajang, nggak ada yang jomblo atau jobli, nggak ada yang jomblo, semuanya ada pasangannya. Bagaimana kalau seandainya suaminya itu bukan orang yang beriman, pokoknya dikasih pasangan? Gimana kalau matinya ketika itu belum punya pasangan, belum nikah, tetap dapat pasangan, ya? Apalagi yang meninggalnya masih kecil, nanti dapat pasangan. Wah, berarti anak kecil ada pasangannya. Ingat, nggak ada orang tua nanti, Pak. Jadi mohon maaf, nanti nggak ada Pak Chandra di sana. Nggak ada Pak Chandra sekarang, ya. Nanti pacaran Pak Chandra yang umur 30-an. Ya, sebenarnya cek, ya. 30. Cari. Jadi yang 30 body shotnya itu dilihat 30-nya itu kayak apa gitu. Dalam format terbaiknya. Dalam format yang terbaik. Gak ada yang model-model baru masuk begini, gak ada. Model begini gak ada di surga. Maaf, gak ada. Kalau kita neraka dulu ya. Namanya jannah. Jadi nanti nggak ada model-model begini, adanya nanti Pak Dito umur 30-an di surga itu. Kayak Pak ini Pak Olim kali ya. Saya itu Enggak kayak gitu. Ada yang disebut performa yang terbaik ketika di dunia. ganteng yang Yang udah nggak ngempor. Nah, nanti bagi mereka itu ada pasangan. Berapa pasangannya? Nah ini. Jadi saya baca dalam beberapa hadis itu, nanti untuk para laki-laki mendapatkan 2 istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 istri. Nah, ada bonusnya 70. Wah, kalau mereka adalah matinya syahid, artinya orang yang mati jihad di jalan Allah. Jadi jangan langsung udah 70. Pokoknya 70 tambah 2 72 dong dapat ya. Buat apa itu? Nah ini pertanyaannya, buat apa sih ngurusin begitu? Ingat Pak, pada kita nanti di surga Allah tidak ada kepikiran masalah seks. Kenikmatan yang terindah adalah dekat dengan Allah. Ya, keindahan terdekat dengan Allah. Enggak ada cemburu-cemburuan itu. Tadi 2, kemudian ada selirnya, bidadarinya 70. Tidak ada disibukkan dengan itu. Yang paling nyaman indah adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran seperti ini adalah tujuannya apa? Agar kita jangan melemahkan atau memperbudak atau kita dibudaki dengan nafsu syahwat. Siapa yang jadi pasangan kita? Istri kita ketika di dunia. Kalau masuk surga. Kan kadang-kadang gitu kan. Contohnya kalau yang Fir'aun gimana? Asia pasangannya sama siapa? Ini masalah gaib, Pak. Jangan dibayang-bayangin ya. Jangan dibayang-bayangin. Itu sebuah gambaran ya. Sebuah gambaran yang Allah berikan kepada kita. Kita mendapatkan pasangan dan pasangan kita adalah mutahhar. Mutahhar itu apa artinya? Orang yang disucikan, enak dipandang. Jadi prinsipnya di surga itu
Kita capek nggak keringetan? Ya. Bahasanya keringet kita nggak keringet bau. Ketika keluar keringetnya bau wangi. Ya. Kalau kita banyak makan, nggak perlu WC di sana, karena yang kita makan tidak menjadi kotoran. Jadi kita nggak buang air, nggak kentut, buang-buang najis nggak ada. Ya. Apalagi digambarkan, ya, yang kita minta itu baru pengen langsung diantar, langsung didekatkan gitu. Kalau di dunia kan mesti kita nyari dulu kan, keluarin mobil, keluarin motor, pergi dulu gitu kan, nyari, beli, baru balik lagi dimakan gitu kan. Nanti langsung didekatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum fiha khalidun, dan bagi mereka itu kekal di dalam surga. Bedanya dengan ahli neraka, kalau ahli neraka itu terbagi satu, ada penduduk abadi, ya. Yang kedua ada penduduk sementara, itu neraka. Ya. Kalau orang sudah masuk surga nggak ada penduduk surga abadi dan sementara. Kalau nanti di neraka manusia akan mendapatkan syafaat untuk pelaku maksiat. Jadi setelah ditimbang pelaku maksiat itu dimasukkan kemana? Kalau timbangan keburukannya lebih besar, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi dia nggak abadi, tidak abadi. Nanti setelah setimpal balasan di neraka itulah kemudian baru masuk surga. Maka ada namanya dalam hadis itu, penduduk surga menyebut mereka yang masuk belakangan, bukan masuk tadi belakang berdua, bukan masuk surga belakangan, itu adalah jahannamiyun, alumni neraka jahannam. Jadi alumni bukan alumni 212 sama alumni SMA berapa, bukan. Jadi alumni neraka jahannam masuk belakangan, ada jadi seperti itu. Sekarang masalahnya kita jangan cuma berpikir yang penting masuk surga kapan kayak gitu. Jangan. Karena itu sangat-sangat luar biasa azabnya, azab neraka. Jadi gambarnya seperti itu, Pak ya. Jadi kalau orang masuk surga, apakah maunya kita? Ini surga itu punya siapa sih? Punya Allah. Berarti maunya siapa? Maunya Allah, bukan maunya kita. Maunya kita mau masuk surga, cuma masalahnya kita aja sholatnya begitu kan. Sholat kita kira-kira pantas jadi ahli surga nggak sih? Amalan kita sudah kerasa, kira-kira kita pantas ahli surga? Kalaupun ahli surga yang mana? Ya kan, surga Firdaus. Seperti dalam surat Al-Mu'minun digambarkan, sholatnya sholat yang khusyuk. Sholatnya kita khusyuk kan? Hafidun, sholat kita terjaga nggak? Kemaluan kita terjaga nggak? Kita benar-benar menjalankan amanat tidak? Kita mengeluarkan zakat kita nggak? Detail itu untuk mendapatkan ulaika humul warisun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Jadi surga itu kalau kita mintalah surga yang paling tinggi. Artinya target tinggi, kalau dapatnya nomor 6, nomor 5, nomor 4 gak apa-apa kan. Yang penting targetnya masih lumayan, punya target, jadi punya semangat pemacu. Baik, dari ayat 25 ini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa teman-teman yang memahami masuk neraka kekal di dalamnya itu dengan keluar lagi. Jadi mereka belum begitu percaya dengan yang tadi alumni tadi. Jadi ada yang dicuci dulu, ada yang ini. Itu dalilnya buat apa Pak? Kalau memang ada misalnya ada penduduk surga yang mana dicuci dulu gitu. Karena ada beberapa yang beranggapan Quran aja ngomong tuh kandalnya. Itu gimana? Jadi kita
kita harus melihatnya dari kelompok manusia. Ya. Pertama ada namanya orang mukmin. Kedua ada orang munafik. Jelas kalau munafik ya. Munafikan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila dan seterusnya. Bahkan disebut innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Kemudian kalau orang kafir sudah sangat jelas bagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang orang-orang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Ya. Itu banyak. Tetapi dengan orang mukmin, orang yang beriman, atau kita lebih tepatnya menyebutnya muslim. Muslim itu ada yang mukmin, ya, ada yang mujrim. Tahu mujrim? Mujrim itu fasik. Orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat, maka nanti pada hari akhir nanti, makanya untuk keadilan di sisi Allah ya, ada namanya hisab. Hisab itu apa? Perhitungan. Perhitungan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, maka dia dihisab dengan ditimbang, ya. Jadi dihisab, tapi dihisabnya ini ditimbang. Itu orang-orang Muslim, orang Islam. Artinya apa? Manakah amal perbuatannya yang paling berat? Apakah yang kebaikan atau keburukan? Nanti ditimbang. Nah, yang kebaikannya paling tinggi, maka dia mendapatkan surganya Allah. Yang rendah, maka itu terserah Allah. Maksudnya gitu ya, terserah Allah, ya kan? Terserah Allah. Sementara kalau orang kafir itu nggak ada ditimbang lagi, Pak. Orang munafik nggak ditimbang lagi, yang ditimbang apanya? Kan namanya ditimbang itu kan baik buruk ya. Kalau orang kafir emang ada baiknya. Walaupun ada baiknya, maka amal baiknya itu nggak dianggap gitu loh, paham ya? Nggak dianggap. Walaupun dia melakukan kebaikan ketika di dunia, kebaikan-kebaikan di dunia itu di akhirat hangus gitu, tidak bermanfaat. Jadi kayak contohnya Abu Lahab, ma'abna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak berguna hartanya, nggak berguna amalannya. Ya, karena tidak ada iman, bahkan memusuhi Rasulullah. Nah, maka nanti untuk orang kafir, orang munafik ya, mereka tidak ditimbang, hanya dihisab. Hisabnya hanya untuk menentukan seberat apa hukumannya, gitu Pak ya. Kira-kira dimasuki nerakanya neraka yang seperti apa? Gitu kan? Nah, kalau orang yang beriman, orang muslim, nah, nanti ada namanya orang yang imannya benar-benar sempurna. Ada juga namanya orang beriman yang mujrim atau fasik. Fasik itu orang yang beriman tetapi atau beragama Islam tetapi melakukan dosa. Atau ketika ditimbang tadi, amal baiknya itu lebih sedikit daripada amal buruknya. Bisa jadi amal baiknya banyak tetapi merugi. Amal baiknya banyak dan merugi maksudnya apa? Tahu dalam hadis tentang al-muflis. Ada dulu namanya al-muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut? Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut, kata para sahabat ya, ditanya oleh Rasulullah, mereka menjawab, orang bangkrut itu orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak mempunyai harta benda. Artinya nggak ada hidup nikmat banget lah orang bangkrut itu. Ternyata tidak dijelaskan oleh Rasulullah.
al-muflis innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakat. Tidak, tetapi orang yang bangkrut hakikatnya adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala zakat, wa ya'ti. Tetapi ketika di dunia wa tashadama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa daraba hadza dan seterusnya. Tetapi ketika di dunia dia melakukan kezaliman. Orangnya rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tetapi di dunia dulu dia pernah melakukan kezaliman, menuduh orang, makan harta orang, pukul orang, kayak gitu ya, zalim. Maka orang-orang yang dizalimi ini nanti di akhirat akan menuntut, dan ketika mereka menuntut kebaikan yang dimiliki ahli sholat, puasa, zakat ini, kebaikan-kebaikannya diberikan kepada mereka yang menuntut. Bila yang menuntut masih ada sementara kebaikannya habis, gimana? Dosa-dosa orang yang menuntut diberikan kepada dia, terus akhirnya dia semakin tenggelam, diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu gambarannya, ya. Orang yang ahli ibadah tetapi ternyata akhlaknya buruk. Lagi berkenaan dengan ada 3 golongan yang akan mendapatkan hisab. Pertama, dan orang inilah adalah orang yang pertama kali mendapatkan neraka. Siapa mereka? Orang yang berjihad. Pemahaman kita kalau jihad itu masuk surga ya. Yang kedua, orang yang mencari ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah orang yang ahli sedekah, orang yang rajin sedekah. Tetapi kenapa kok dimasukkan ke dalam neraka? Jadi nanti tadi saya bilang ada namanya hisab dan timbangan. Orang yang jihad di jalannya Allah itu dipanggil, jihadnya di jalannya Allah, benar, perangnya bela agama Allah, dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya apa yang diberikan gambaran, ditunjukkan apa yang pernah dilakukan di dunia. Dia mengatakan, kami berjihad karenamu ya Allah. Apa yang Allah sampaikan? Kata-kata kamu dusta. Ingat, ini hanya untuk menunjukkan, bukannya kok Allah pakai nanya-nanya. Emang kagak tahu? Langsung aja, ini neraka, ini surga, ini. Bisa nggak begitu? Ya, bisa aja. Tetapi kan kesannya itu menunjukkan nggak adil. Ya gitu kan? Contoh, kita bilang punya siswa, punya santri, punya mahasiswa, kamu naik kelas, kamu tinggal kelas, kamu, timet, gitu kan? Lo ulangan aja belum, ditanya aja belum, tahu-tahu sudah naik kelas, nggak bilang nggak naik kelas, bilang apa gurunya? Guru kagak beres, ya kan? Nggak adil. Mestinya kan diuji dulu kan? Nah, sama, diuji dulu, diuji nanti baru ketahuan lulus enggak, naik enggak, ngulang atau gimana. Nah ini, coba ini harus menjadi perhatian kita. Sejauh mana niatan kita ini sangat penting. Kembali, orang yang jihad ini ketika mengatakan saya berjuang karenamu ya Allah, kadzdzabta, kamu dusta. Kamu melakukan itu semua adalah karena agar kamu disebut orang yang gagah berani. Coba masalahnya gimana? Posisinya di perbuatannya atau posisinya di niatnya masalahnya? Niatnya bermasalah. Maka Allah sampaikan, orang ini kemudian diberitakan untuk dihisab, ditimbang, Pak. Setelah ditimbang ternyata malah yang mengarahkan dia untuk dimasukkan ke neraka lebih berat. Akhirnya dia diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Itu pun terjadi kepada orang yang mencari ilmu dan mengajarkannya. Ketika ditanya, dia mengatakan, kami mencari ilmu dan mengajar karenamu ya Allah. Allah sampaikan, kata-kata kamu mencari ilmu agar kamu disebut orang yang alim, mencari ilmu dan mengajarkan agar disebut orang yang alim. Bahkan kamu membaca Al-Quran agar orang-orang menyebutnya sebagai qori. Akhirnya apa? Dilempar juga. Setelah ditimbang, Pak, dalam hadis itu ditimbang amalannya dan akhirnya dia malah diseret dan dilempar ke dalam neraka. Dan terakhir golongan yang ketiga adalah yang rajin sedekah. Tetapi ternyata sedekahnya karena apa? Karena ujian, karena manusia agar disebut sebagai orang yang dermawan. Tuh,
Seperti itu yang bisa mengantarkan hal-hal yang kecil ya. Bukan berarti kemudian saya tidak mau beramal, belum bisa ikhlas. Saya belum bisa ke masjid. Kenapa? Saya kayaknya kalau ke masjid, kalau dilihatin teman-teman itu kayaknya langsung sombong saya. Saya nggak mau ke masjid, nunggu bisa ikhlas benar baru ke masjid. Jangan. Ini artinya apa? Memberikan kepada kita gambaran gali keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kalau pengen bagaimana dalil-dalilnya, yang melihat dalilnya adalah dari beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada pertanyaan berikutnya? Udah waktu syukur ya? Oke, 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Ini kalau diterusin panjang juga. Jadi kita selalu berharap pengennya dapat nama, pengennya surga. Jadi gini Pak, Bapak bisa jamin nggak? Ini sholat subuh kita, sholat subuh hari ini, itu pasti diterima oleh Allah. Nah, pasti diterima oleh Allah kan? Oke, ragu jawabnya kan? Kira-kira tadi sholat subuh kita sah nggak? Sah. Karena kita tahu kalau urusan sah, betul nggak? Kita suci dari hadas besar, hadas kecil. Rukun-rukun sholat terpenuhi kan? Syarat wajibnya juga mudah dipenuhi. Yang menghadap kiblat, menutup aurat, ya. Kemudian rukunnya nggak ada yang lewat. Maka kita bilang sholat kita sah. Tapi kalau ditanya sholat kita diterima Allah nggak ya? Nah itu kita nggak bisa jawab, ya, nggak bisa jawab. Tapi kalau masalah batal sah kita tahu karena memang fikih mengaturnya, ya. Ada tata tertib yang sudah kita lewati. Tapi urusan diterima sama enggaknya itu serahkan kepada Allah. Karena nanti syaratnya banyak kan tadi. Bisa jadi nggak diterima gara-gara ria. Sekarang bagaimana cara kita merawat ketika ria itu muncul di tengah-tengah? Paham ya? Tadi sholat santai aja, Allahu Akbar. Karena nggak ada orang. Pas lagi sholat, katakanlah 15 menit sebelum subuh udah datang tahajud. Tahu-tahu pokoknya lewat datang. Langsung tekun saya ketahuan yang paling pertama. Kemudian langsung biasanya kalau dulu sebelumnya kalau emang dia udah biasa datang 15 menit sebelum azan, dan itu biasanya memang sholat qobliyah ya. Nggak tahu bisa tahajud, kan bisa tahajud masih tahiyatul masjid. Biasanya paling bacanya apa? Cepet, qul sama qul a'udzu birabbin nas, akan dikul semua. Dan itu pun gak lama-lama. Datang Pak Khalid langsung lama kita yang dibaca surat yang panjang Al-Baqarah. Itu terbetik. Wah, biar dalam pikiran kita wah, langsung kekhusyuannya seakan-akan ditambah pol gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang terjadi apa ya? Ya, muncul seperti itu. Maka caranya adalah, nah ini kita harus sadar, ini sholat kita ini urusannya bukan sama Pak Khalid ya, tetapi sama Allah. Maka mesti kalau ini kita luruskan lagi niat kita. Nah ini, jadi kita meluruskan niat kita itu bisa di tengah-tengah. Bukan batalin, gara-gara situ datang saya jadi nggak khusyuk. Nah itu kan bukan juga. Terusin aja. Sama makanya kalau kita kan ada dalam masalah sedekah contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala. Nah ingat tadi, batalkan pahala sedekahmu. Karena apa? Manni wal adha, karena kamu itu menyebut-nyebut, ya, disebut-sebut atau ingin dipuji-puji. Kemudian berikutnya wal adha, nyakitin orang yang menerima. Nah, itu kan batal itu. Maka kita mesti tadi itu
Belajar tadi dari hadis, ahli jihad, orang yang ngajar, belajar, baca Quran. Nah, terus apa lagi tadi sedekah? Gara-gara tidak ikhlas bisa menjadi hangus pahala. Ya, ria termasuk. Apalagi ingat, jangan sampai STMJ sholat terus maksiat jalan, sholat, puasa, zakat, tetapi tidak jaga akhlak sama orang lain, nyakitin orang lain dan seterusnya. Itu pun nanti bisa mengurangi pahala. Sementara kita pengennya kan menjadi orang yang amilus sholeh, orang yang melakukan amal soleh karena kita beriman. Baik, kita tutup kajian pagi hari ini dengan terakhir kita membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا لا حمدا نعما ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, kepadamu ya Allah kami curhat kasih dan sayangmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni pasangan hidup kami, ampuni dosa keluarga kami, berikan kepada kami kenikmatan kehidupan di dunia dan jauhkan kami dari kekufuran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami jamaah Anas, pengurus Masjid Anas, jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah, jika ada yang sulit berikan kemudahan, yang sempit berikan kelapangan, yang punya hutang berikan solusi untuk menyelesaikan hutangnya ya Allah, yang punya hajat mudahkan dalam hajat-hajatnya ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Lisan ini lisan yang berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Kami mampu melangkahkan kaki menuju tempat-tempat yang Kau muliakan, menuju masjid-masjid-Mu ya Allah, dan jadikan hati kami cenderung untuk melakukan ketakwaan ya Allah. Engkau mudahkan kami di dalam melaksanakan keimanan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah keturunan kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah rezeki kami. Jika rezeki kami tidak ada, adakan. Jika sedikit, banyakkan. Jika sulit, mudahkan sesuai dengan Engkau kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pertolongan ya Allah untuk saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan berikan mereka kemenangan, dan kuatkanlah para pejuang-pejuang yang membela agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta